Ya, kelas Evidence Based Medicine, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu, dan ini pertemuan kita yang keempat dengan topik mesh dan boolean operator atau connector dalam Medline, dalam PubMed gitu ya, database yang sudah pernah Ibu share, Ibu ajarkan di pertemuan ketiga. Ini kita bahas lebih dalam lagi mengenai penggunaan mesh dan boolean operator atau boolean connector. Kalau kita ingat kembali dalam 5 langkah melakukan EBM, ini adalah langkah ketiga gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini untuk mendukung langkah yang ketiga yaitu acquire the evidence. Ini kemampuan akhir yang diharapkan Anda dapatkan di akhir pertemuan kita. Yang pertama, Anda paham bagaimana sih menggunakan mesh dan boolean operator atau connector dalam Medline, dalam PubMed gitu ya. Bukan hanya paham, yang kedua Anda dapat mencari evidence atau reference, bukti, publikasi penelitian, mencari sendiri dengan menggunakan mesh dan boolean operator pada Medline. Ya. Referensi yang Ibu gunakan hampir sama dengan yang sebelumnya, ada juga di RPS. Ibu gunakan evidence-based public health, kemudian the basic of evidence-based medicine yang edisi keempat. Dan ini karena saya taking videos, saya ambil video dari beberapa proses di dalam PubMed dan NLM, juga informasi dan istilah-istilah yang kita akan pelajari nantinya dari PubMed dan dalam hal ini NLM, maka saya ambil juga, Ibu cantumkan juga National Center for Biotechnology Information dari National Library of Medicine. Langsung kita pelajari mengenai MASH atau Medical Subject Headings. Jadi MASH bukan berarti ayakan seperti yang Anda sudah pernah kenal dalam proses formulasi Pulvis ya. MASH di sini kepanjangannya Medical Subject Headings, merupakan vocabulary atau kosakata yang terkontrol yang dibuat sendiri oleh National Library of Medicine. Jadi jangan heran kalau Anda nanti mencari MASH di Google Scholar misalnya, kok tidak ditemukan ya istilah MASH, ya, karena memang tidak menggunakan itu. Atau MASH Anda cari menggunakan database-nya Cochrane misalnya ya, Cochrane yang untuk publikasi dari systematic review atau meta-analysis umumnya di Cochrane, itu juga mungkin tidak ditemukan MASH ini karena dia spesifik dibuat atau diproduksi oleh National Library of Medicine. Nah, MASH atau Medical Subject Headings ini disusun secara hierarki. Kita tahu kalau hierarki itu menunjukkan tingkatan ya, jadi ada yang lebih tinggi, kemudian seterusnya hingga yang terendah. MASH juga demikian, yang tertinggi bukan berarti yang tertinggi dalam hal ini yang paling umum. Misalnya kalau kita mau mencari istilah atau hierarki untuk MASH diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit ya, salah satu jenis penyakit. Maka di atasnya diabetes mellitus, hierarkinya Anda bisa menemukan mungkin penyakit endokrin dan sebagainya. Di atas penyakit endokrin ada lagi tidak yang lebih umum. Maka Anda bisa menemukan istilah yang lebih umum lagi tadi di atasnya penyakit endokrin. Jadi dia modelnya sistem bertingkat atau hierarki dalam bentuk pohon dan ada 16 hierarki. 16 hierarki maksudnya dari tingkatan yang paling besar, paling utama, paling umum, itu ada 16 kelompok gitu maksudnya ya. Jadi bukan berarti 16 tingkatan, bukan. Maksudnya 16 tingkatan dari atas ke bawah ada 16 spesifikasi, bukan seperti itu, tetapi ada 16 macam hierarki. Mungkin begitu ya. 16-nya ini maksudnya 16 macam hierarki yang menunjukkan spesifitas dan setiap tahun biasanya ditinjau oleh NLM itu sendiri. Apa saja 16 macam hierarki pada MASH di dalam PubMed? Ini ada 16 dimulai dari anatomy, organisms, diseases, chemical and drugs, ada analytical, diagnostic and therapeutic, techniques and equipment, dan seterusnya. Anda lihat yang diberikan warna kuning atau top 4 biasanya dibilang, itu adalah hierarki-hierarki yang paling sering muncul atau paling sering dicari pada situs National Library of Medicine atau PubMed ini, yaitu anatomy,
diberikan simbol A, ada organisms diberikan simbol B, ada diseases atau penyakit C, dan chemical and drugs itu yang keempat atau D. Yang terakhir yang geographicals itu yang hierarki ke-16 dan itu yang paling jarang. Jadi dia sudah muncul berdasarkan top search gitu ya. Yang paling sering dicari. Kita lihat 4 ini anatomi, organisme, disease, penyakit, dan senyawa kimia juga obat, semuanya sebenarnya berkaitan dengan kesehatan dan pengobatan, dalam hal ini kefarmasian gitu ya. Jadi memang sudah pantas kenapa kalau kami dosen minta Anda mencari publikasi penelitian, itu sebaiknya Anda langsung atau bisa menggunakan yang muncul dalam bayangan atau benak Anda adalah PubMed. Karena dia database ilmiah dan 4 top search-nya itu semua tentang kesehatan dan kefarmasian, begitu ya. MES itu sendiri punya beberapa jenis, ada 4 jenis dari jenis atau kosakata dalam MES, begitu ya, istilah dalam MES. Yang pertama headings. Headings tadi yang saya bilang dengan istilah MES atau medical subject headings. Headings itu kepalanya seperti itu. Yang umum, yang utama. Misalnya kalau tadi kita lihat hierarkinya adalah hierarki anatomi, maka yang bisa menjadi headingsnya bisa mata gitu ya. Kemudian bisa gigi, bisa wajah. Kalau tadi headingsnya adalah diseases atau penyakit, bisa COVID-19 dan lain-lain. Di bawahnya headings itu ada subheadings. Subheadings ini dia sub di bawah ya. Artinya dia lebih spesifik atau dia menjelaskan tentang headings. Contohnya ada adverse effects, ada therapeutic use, ada drug therapy. Jadi kalau kita mau cari tentang tadi misalnya kalau headingsnya adalah diseases, penyakit dan itu COVID-19, maka subheadingsnya bisa terapi obat COVID-19 misalnya ya, atau efek samping COVID-19, obat COVID-19 dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada publication types. Kalau publication types atau jenis-jenis publikasi ini dia dalam bentuk review misalnya kajian, bisa dalam bentuk comment, dalam bentuk pendapat saja, bisa modelnya comparative study ya, jadi dia membandingkan satu penelitian dengan penelitian yang lain dan lain-lain. Kemudian ada supplementary concept records atau SCR. Ini dia catatan-catatan pelengkap saja. Misalnya ada tentang GABA dehidrogenase, bisa dilihat di situ dan lain-lain. Jadi dia menjelaskan atau melengkapi publication types dan headings dan subheadings tadi. Ya, ini beberapa istilah yang berkaitan dengan MES. Tadi saya sudah jelaskan dalam jenis-jenis MES tadi ya, 4 istilah tersebut. Tetapi ada juga beberapa istilah lain yang Ibu sudah rangkum supaya Anda lebih mudah dalam belajar. Yang pertama itu entry terms. Entry terms artinya istilah atau kata kunci yang kita input atau kita gunakan pada PubMed itu sendiri. Jadi pengguna saat mau mencari informasi tentang penelitian tertentu, misalnya saya mau mencari terapi atau saya mau mencari adverse effects dari terapi yang digunakan pada lupus. Jadi intinya saya mau input lupus gitu ya, systematic erythematosus lupus atau SLE, systematic lupus erythematosus SLE atau lupus. Saya inputnya saja lupus misalnya, lupus, atau saya inputnya SLE. Nah itu entry terms. Belum tentu nanti mesh terms atau istilah medical subject headings yang sudah dibuatkan oleh PubMed itu juga cocok dengan apa yang saya input begitu ya. Nanti waktu Ibu buat dalam tutorial videonya Anda mungkin bisa lebih paham. Sementara itu dulu. Kemudian mesh itu sendiri itu istilah atau kata kunci yang dibuat sudah tersistem oleh PubMed untuk digunakan dalam pencarian referensi pada PubMed. Jadi kalau kita gunakan lupus, yang Ibu input lupus, bisa saja mesh-nya bukan lupus. Misalnya mesh-nya adalah systemic lupus erythematosus, misalnya seperti itu ya.
Jadi bisa saja sama, bisa juga berbeda dengan entry terms yang digunakan. Kemudian ada subheadings, tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, dia merupakan bagian dari mesh. Sub di bawah dari headings ya, dia subheadings yang menjelaskan tentang mesh itu sendiri. Misalnya kalau meshnya adalah tadi systemic lupus erythematosus, ini kita mau pilihkan subheadingsnya. Tadi kan ibu bilang adverse effect-nya ya dari terapi obatnya. Bisa kita inputkan adverse effect, atau bisa kita pilihkan tentang diagnosisnya, atau kita mau pilihkan kita mau bahas tentang lupus tetapi lebih spesifik ke patofisiologi. Jadi tinggal dicentang nanti yang bagian patofisiologi. Jadi subheadings itu menjelaskan tentang MASH. Kemudian berikutnya ada MASH major topic. MASH major topic. MASH major topic ini adalah topik utama, topik penting yang ada dalam suatu publikasi penelitian. Misalnya, kalau saya ketik lupus begitu saja sebagai entry terms, nanti dalam pencariannya ternyata terdapat 907 artikel. Nah, 907 artikel itu kalau kita klik nanti dalam bagian mesh atau tampilan mesh, dia akan spesifikkan menjadi misalnya lupus lalu dash garis miringnya diagnosis. Jadi artikel-artikel yang ada kalau kita klik di lupus/diagnosis adalah artikel tentang diagnosis lupus. Lalu nanti di bawahnya lagi ada lupus/drug therapy. Jadi dia artikelnya tentang terapi obat lupusnya. Nah, kalau MASH major topic, misalnya dari ternyata yang kita ketik lupus, dia bisa muncul sekian MASH 7, tapi ada satu yang diberikan tanda asterik atau bintang yang di atas ya, bintang yang di belakang kata, itu berarti dia adalah major topic atau topik utama dalam publikasi penelitian itu. Jadi kalau misalnya saya mau pilih lupus/diagnosis, lalu diagnosis kebetulan ada bintangnya, maka publikasi-publikasi penelitian yang muncul, misalnya ada 79, maka 79 itu semuanya bicara tentang diagnosis. Pun kalau dia membicarakan tentang hal lain selain diagnosis, itu adalah hal-hal yang merupakan tambahan atau pelengkap. Jadi utamanya tetap diagnosis begitu ya. Nanti kalau kita sudah tutor videonya mungkin lebih mudah. Kemudian ada namanya search builder box. Search builder box ini dia adalah kotak tempat pengguna atau kita menginput kata kunci pencarian atau menuliskan kata kunci pencarian. Bisa saja kita gunakan mesh, bisa kita pilihkan subheading, nanti begitu kita klik, dia muncul di search builder-nya, tadi Anda tinggal mencari. Nah, di dalam search builder ini juga kita dibantu dengan boolean operator atau boolean connector. Sehingga boolean connector atau boolean operator itu adalah sistem kombinasi logik yang bertujuan untuk membuat transisi pada PubMed menjadi lebih mudah bagi kita pengguna. Maksudnya apa Bu? Membuat lebih mudah si transisinya itu, pencariannya itu di dalam PubMed. Nanti Ibu jelaskan dengan contoh. Sudah juga Ibu jelaskan kali lalu ya di pertemuan ketiga. Semoga dengan contoh yang sekarang Anda bisa lebih paham. Ya, ini ada 3 ya, boolean connector dalam PubMed. Add, or, dan not. Saya langsung kasih contoh saja, misalnya X di sini adalah diabetes, kita berikan simbol dengan DM, dan Y adalah hipertensi dan kita berikan simbol dengan HT. Kalau kita menggunakan boolean operator atau boolean connector pada PubMed, kita klik diabetes and hypertension, diabetes and hypertension yang ini ya, yang N ya, atau dengan simbol X, tanda N dan Y, maka yang muncul adalah ya seperti ini. Yang muncul yang warna merah ya, karena tadi kita sudah pilihkan boolean konektornya N yang ini. Kalau kalau lingkaran yang X ini adalah lingkaran untuk penelitian atau artikel tentang diabetes, dan lingkaran yang Y ini adalah artikel atau penelitian tentang hipertensi, maka X and Y atau X and Y itu ada di sini yang beririsan warna merah ini.
ini adalah artikel-artikel yang memuat tentang diabetes juga hipertensi. Di dalam satu artikel yang sama ada diabetes dan hipertensi, bukan artikel yang berbeda ya. Dalam satu artikel yang sama, kita akan menemukan pembahasan atau informasi tentang diabetes dan hipertensi. Kalau kita gunakan Boolean operator atau Boolean connector and dan di sini ya. Nah, coba kita pindah ke yang or. Kalau kita gunakan yang or, ya, ini contohnya. Seperti yang tadi, lingkaran X adalah lingkaran untuk artikel tentang diabetes, lingkaran Y adalah lingkaran untuk artikel tentang hipertensi, maka lingkaran yang beririsan ini sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi dia N, hanya yang warna merah ini saja yang beririsan. Artinya yang sama-sama membahas DM dan hipertensi. Tapi kalau kita gunakan kata or, maka bukan hanya DM plus hipertensi, DM saja pun bisa, hipertensi saja pun bisa. Jadi dia tidak memperkecil pencarian seperti N, tetapi or itu meluaskan pencarian. Misalnya ini kalau Anda mau mencari sesuatu yang punya sinonim, misalnya kanker gitu ya. Anda ketik cancer, Anda khawatir, aduh, mungkin ada istilah atau artikel lain yang publish tentang cancer, tapi dia tidak menggunakan kata cancer. Tumor misalnya ya boleh tumor. Atau neoplasms, biasanya ya, neoplasma, itu juga istilah medis untuk cancer atau kanker. Jadi Anda bisa klik di situ cancer or neoplasms or tumors, seperti itu. Jadi ini kalau yang di DM plus hipertensi atau diabetes dan hipertensi, yang muncul adalah semuanya yang warna merah. Yang DM saja pun muncul, yang hipertensi saja pun muncul, DM dan hipertensi pun muncul dalam pencarian Anda. Yang terakhir untuk not. Misalnya not X gitu ya. Ini simbol untuk not X, not diabetes. Sedangkan tadi X, lingkaran X ini adalah diabetes mellitus. Maka kalau kita klik not X, not diabetes mellitus, maka yang muncul itu yang warnanya merah di luar lingkaran X. Penelitian apapun atau artikel apapun tanpa membahas DM, dia muncul dalam pencarian kita, begitu ya. Oke. Untuk Boolean operator atau Boolean connector ini kita harus memilih secara spesifik yang and, or, atau not yang mau kita gunakan. Jika kita tidak memilih, maka Boolean operator yang beroperasi secara sistem adalah and. Jadi jika kita tidak memilih, dia langsung akan mengoperasikan dengan menggunakan Boolean connector and, gitu ya. Ini ada yang saya contohkan. Misalnya di sini ibu ketik headingsnya adalah diabetes atau diabetes, ya muncul. Yang paling pertama saya akan add to search builder. Dia akan muncul di search builder boxnya di sini. Kemudian saya mau ketik lagi satu kata kunci atau satu mesh. Misalnya insulin. Jika kita memilih insulin, oh ini saya keliru, ya kita klik di insulin, lalu kita add to search builder, maka langsung dia muncul N di situ ya. N sebagai Boolean operator, bukan or, bukan not. Jadi kalau kita tidak memilih, maka dia langsung tersistem pengoperasiannya menggunakan Boolean connector and, seperti itu. Saya akan berikan video tutorial mengenai ini ya, acquire the evidence. Jadi kita sekarang ada di langkah ketiga, bagaimana mendapatkan bukti. Buktinya tentunya dari PubMed atau National Library of Medicine. Kita saksikan tutorial yang sudah Ibu buat, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Ya, ini Anda buka untuk video tutorialnya. Saya akan ketik NCBI. Saya sudah sering buka. Ibu menggunakan Mozilla, bisa dengan Google Chrome juga. Munculnya seperti ini masih all database ya. Di sini all database. Anda bisa ubah all database ini menjadi mesh atau PubMed. Coba bisa juga Anda klik langsung di sini untuk ketik pub dengan cara mengetik PubMed. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan lihat bedanya kalau kita mencari mesh. Mesh ada di sini ya. Di sini di bawah di bagian explore. Kita ketik dulu yang PubMed yang tanpa mesh.
Oke. Oh, ini tadi saya menggunakan sebentar. Saya clear all dulu. Oke. Type 2 diabetes ada 241 pencarian. Saya cari di tanggal 10 Mei pukul 11.34 ya. Jadi hasilnya ada 241.197 artikel. Ini menggunakan PubMed bukan MASH. Kemudian kalau Anda mau membatasi dengan menyaring waktu, jenis penelitian, dan lain-lain, Anda bisa pilih di sebelah kiri ini. Ini ada abstrak atau full text ya. Kemudian free full text. Ini kalau gratis full textnya. Bisa juga dipilihkan jenis artikelnya, mau randomized control trial mungkin, atau yang systematic review, dan tahun publikasinya mau yang 1 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, atau yang lain, terserah. Bisa diatur di sini. Nanti begitu Anda klik, dia pencariannya akan, nah tadi 251 menjadi 107.000 kalau yang free full text. Kalau Anda klik lagi yang randomized control trial, dari 70-an ribu menjadi 6.700. Kalau dipilih yang 5 tahun terakhir, dia menjadi 2.316 gitu ya. Coba kita bandingkan dengan MASH. Hasilnya seperti apa? Karena belum tentu yang Ibu inputkan type 2 diabetes ini adalah MASH term pada PubMed. Tadi ya, yang type 2 diabetes yang saya input ini adalah entry terms atau istilah yang saya gunakan untuk saya lakukan pencarian di PubMed. Bukan dibuat berdasarkan sistem kosakata yang sudah diatur oleh PubMed. Kita cek dulu lewat MASH term apakah type 2 diabetes ini adalah termasuk MASH atau medical subject headings di dalam PubMed. Kita tinggal pilih yang MASH, yang ini. Munculnya ini. Anda harus pastikan di sini MASH ya, di bagian pencariannya. Saya ketik type 2 diabetes. Nah, ternyata yang saya buat type 2 diabetes ini adalah entry terms, dan MASH terms atau medical subject headings termsnya bukan type 2 diabetes, melainkan diabetes mellitus type 2. Ada 2 hasil dengan subject headings yang mirip dengan type 2 diabetes, tetapi Ibu akan pilih yang ini. Yang pertama, saya add to search builder. Ini search builder box yang tadi saya bilang, kotak di mana Anda tinggal memilih, mengatur Anda mau memilih yang mana, mengikut sertakan yang mana, dan menggunakan boolean operator atau boolean connector yang mana. Ini and, jika saya tidak ganti dengan or atau not, maka dia selalu di and, gitu ya. Jika belum Anda atur atau Anda pilih, dia akan selalu pada sistemnya akan selalu mengatur pada boolean connector and, seperti itu. Dia MASH atau subheadings biasanya akan muncul. Kalau subheadings nanti ada slashnya, ada garis miringnya ya. Ini dia ada muncul MASH, seperti ini medical subject heading, sudah tepat. Kalau seandainya Anda mengetik diabetes mellitus type 2, lalu muncul begini dalam pencarian Anda, berarti Anda sudah menginput sesuai dengan MASH termnya, begitu. Coba kita search PubMed. Oke. Tadi kalau dengan PubMed type 2 diabetes itu dapatnya 251 ribuan ya, kalau tidak keliru ya tadi. Sedangkan sekarang dengan menggunakan MASH atau MASH term itu menjadi 179.804, lebih sedikit lagi, lebih spesifik lagi. Coba saya batasi yang free full text, dia jadi 67.000, tadi ada 78.000 kalau tidak keliru. Kemudian saya batasi randomized control trial dan 5 tahun. Hasilnya menjadi 2155, lebih spesifik dari tadi 2316 gitu ya. Nah, ini Anda bisa clear all dulu. Misalnya ini ya, saya buka yang ini. Setiap artikel nanti dia punya MASH sendiri dan dia punya berbagai macam bisa ada lebih dari satu MASH terms, dia bisa ada lebih dari satu subheadings dan lain-lain. Buktinya apa, Bu? Coba kalau Anda tadi, saya klik yang ini, artikel yang pertama, Incident Diabetes in Women with Patterns of Gestational Diabetes Occurrences Across 2 Pregnancies. Ini dipublishnya tahun 2024, bulan Mei barusan ya. Biasanya kalau Anda atur di bagian tampilan, dia akan muncul
yang paling terakhir dipublish atau yang paling baru publikasinya. Kita turun, ini yang tadi saya bilang publication types ya. Di dalam MASH itu ada subject headings, ada subheadings, ada headings, subheadings, publication types, dan SCR. Ini yang publication types, dia research support, non-US government. Ini MASH terms-nya. Anda lihat di sini pilihan MASH terms-nya. Anda ketik adult, bisa juga muncul ke diabetes mellitus type, yang gestational ini ya. Bisa juga diabetes mellitus type 2 / epidemiology. Bisa juga diabetes gestational / epidemiology. Ada female, dia tentang female berarti karena memang pasiennya adalah harus yang wanita, karena ini diabetes saat kehamilan. Humans juga bisa dapat ini, incidence, pregnancy, keeping, retrospective studies, and risk factors, faktor risiko. Kalau Anda perhatikan ini yang ada tanda asterisk atau bintang, ya, asterisk atau bintang ini dia adalah major topic. Jadi penelitian ini tentang insiden diabetes pada wanita dengan diabetes gestasional yang terjadi antar 2 kehamilan ini, topik utamanya adalah tentang gestational diabetes gitu ya. Ini topik utamanya, gestational diabetes, karena ada tanda bintangnya di sini, major topic gitu. Coba Anda boleh search in PubMed, search in MASH. Coba kita search in MASH. Seperti ini. Biasanya munculnya diabetes gestasional, ini adalah subject headings atau headings ya, bukan subheadings. Muncul dulu headingsnya apa, kemudian pengertian tentang headings itu, diabetes mellitus yang diinduksi oleh karena kehamilan, bla bla bla, dan lain-lain. Kemudian tahun pertama kali dia dikenalkan istilah ini muncul, tahun 1992 pertama kali dimunculkan istilah diabetes gestasional. Ini ada beberapa subheadings. Subheadingsnya itu selalu sama sih. Ada sekitar 30-an ya kalau saya tidak keliru. Mulai dari blood hingga virology. Kalau Anda mau misalnya diabetes mellitus, ya Anda bisa add to search builder. Ini diabetes gestational. Tadi ya, kalau saya tidak atur apapun, boolean operatornya akan selalu di AND. Jadi misalnya saya mau drug therapy untuk diabetes gestational, add to search builder. Ini drug therapy adalah subheadings ini ya, subheadings. Kalau Anda klik di sini dia muncul pengertiannya. Add to search builder. Kemudian setelah add to search builder, Anda bisa di sini lihat, di sini ada and, bisa langsung search PubMed. Kemudian kalau Anda mau restrict to MASH major topic, jadi dibatasi pada major topic tentang terapi obat gestasional saja boleh, silakan di restrict to major topic, lalu Anda search PubMed gitu ya. Sebelumnya saya tunjukkan ini nomor pohonnya, karena dia model hierarki, dia ada sistem penomoran secara terpusat begitu oleh PubMed. C ini kodenya untuk apa dan seterusnya ya. C tadi kan disease ya, penyakit itu dia C hierarkinya. Seterusnya nomornya ada model sistemnya, kemudian unique code ID-nya, kode unik untuk MASH-nya adalah D016640. Entry terms, kalau orang mau cari tentang diabetes gestasional itu ada banyak, seperti ini entry terms-nya. Tetapi MASH terms-nya ini ya, diabetes gestasional. Kemudian di sini ada sebelumnya dia diindeks sebagai pregnancy in diabetes, bukan diabetes gestasional. Sampai tahun 92 baru dia berubah menjadi diabetes coma gestasional. Ini kategorinya disease tadi ya, C kodenya sudah cocok. Ini yang 16 hierarki. Yang paling atas itu adalah selalu salah satu dari 16 macam hierarki. Bisa disease, ternyata dia masuk dalam kategori penyakit urogenital. Di samping ada penyakit lainnya, ada penyakit urogenital. Di dalam itu ada komplikasi kehamilan dan penyakit urogenital pada wanita. Lalu ada komplikasi penyakit pada kehamilan. Kemudian di bawah situ ada diabetes gestasional. Tapi dia juga bisa masuk dalam
kategori penyakit atau hierarki penyakit, tetapi di bawahnya itu ranting pohonnya bukan penyakit urogenital tapi penyakit metabolik dan nutrisi. Turun-turun ada diabetes dan ada diabetes gestasional. Bisa juga penyakit tetapi bukan penyakit metabolik dan nutrisi, bukan juga penyakit urogenital, tetapi penyakit sistem endokrin. Di bawahnya ada diabetes dan langsung diabetes gestasional. Khusus untuk yang penyakit urogenital dia masih punya pohon di bawahnya, jadi ada hierarki yang lebih rendah atau lebih spesifik lagi dari diabetes gestasional, itu namanya makrosomia fetal. Kemudian kalau untuk yang penyakit metabolik dan nutrisi juga penyakit endokrin, itu diabetes gestasional adalah yang terakhir, tidak ada lagi pencarian di bawahnya, begitu ya. Ini kita bisa saja search PubMed. Maka pencariannya lebih spesifik lagi, tinggal 1278, padahal belum saya batasi free full text. Tinggal 401, saya batasi coba randomized control trial, tinggal 54, dan yang terakhir coba saya batasi 5 tahun terakhir, karena ini penelitiannya sudah ada sejak tahun 95 ya. Jadi kalau saya batasi 5 tahun terakhir, apakah berkurang? Tinggal 20 hasilnya. Nah, ini yang memudahkan kita untuk mencari. Kalau Anda mau cari masukan untuk pengambilan keputusan pada terapi obat pasien diabetes gestasional, bisa dibaca 20 artikel ini. Cara cepatnya biasanya kita akan lihat dulu abstraknya atau mungkin dari judulnya sudah mewakili atau tidak. Begitu ya. Nah, ini ada 20. Setelah itu nanti kita bisa cari, ini semuanya sudah ada free full text-nya. Anda screening biasanya dari abstrak untuk lihat hasilnya, metode, tujuan penelitian, metode, dan hasilnya. Kalau Anda perlu membaca lebih, bisa langsung di download atau dibaca free full text-nya. Diunduh free full text-nya. Misalnya seperti ini, saya lihat. Oke. Ini RCT, model penelitiannya sudah ada. Publish-nya kan 5 tahun, jadi 2023. Ini judulnya. Kemudian ini ada abstraknya, silakan dibaca, tujuan penelitian, metode, dan hasil. Memang 3 itu yang kita butuhkan ya, tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan, apakah sesuai, apakah sudah tepat, supaya kita bisa lanjutkan untuk dijadikan referensi pengambilan keputusan pada kasus klinis kita, seperti itu. Ini ada beberapa gambar, artikel yang mirip, gitu. Referensi yang dia gunakan, jenis publikasinya, dia masuk RCT dan research support. Kemudian ini masternya, ingat, gestasional adalah major topic. Karena ini ada membahas metformin dengan insulin, ini metforminnya juga adalah major topic, seperti itu. Oke. Saya pikir itu saja. Kalau Anda mau download full text bisa dapatkan di sini, bisa free full text di PMC dan free full text yang ini, tautannya ada 2. Tinggal diklik. Kemudian kalau Anda mau citasi, jika Anda menggunakan sistem Mendeley pada perangkat elektronik Anda, laptop Anda bisa langsung copy dari sini ya. Tidak usah di blok juga, langsung copy boleh. Tapi ini masih menggunakan AIMA. Saya biasanya menggunakan AIMA atau American Medical Association. Kalau Anda caranya cara Vancouver yang menggunakan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Mulai dari nama, kemudian judul penelitiannya, kemudian jurnalnya apa, tahun, nomor, lalu DOI terakhirnya ya. Nomor kodenya, seperti itu. Ini bisa diganti juga kalau mau. Apa itu mengenai yang Harvard style. Kalau kita biasanya menulis penulis dan tahun penelitian dipublish, itu modelnya seperti ini. Sama saya pilihnya, kita tinggal copy sehingga nanti Anda tidak perlu mengetik sendiri caranya, urutannya referensi di daftar pustaka Anda, seperti itu. Oke, itu saja mungkin tutorial mengenai mesh dan boolean operator atau boolean connector. Di sini ada konektornya AND. Anda bisa sesuaikan dengan OR misalnya. Hasilnya berbeda ya. Ternyata kalau dengan menggunakan OR
Karena memang tadi saya bilang OR dia justru memperluas pencarian bukan menyempitkan. Kalau N dia jadinya 20. Kalau OR dia jadinya 164. Dan kalau sebenarnya Anda bisa ganti-ganti N or not ini pada search builder yang tadi ya, search builder box. Tapi kalau sudah terlanjur di sini Anda mau ganti juga boleh. Kalau not dia jadi lebih kecil dari OR tapi dia masih lebih banyak dari N. Jadi memang N itu yang paling spesifik dan menjadikannya lebih sesuai dengan apa yang mau kita cari pada PubMed. Itu saja tutorialnya hari ini. Selamat belajar, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, jadi ini kesimpulan untuk kuliah kita hari ini. MAS atau Medical Subject Heading sudah digunakan untuk membantu kita mencari artikel pada PubMed ya. Karena dia memberikan pencarian yang lebih tepat dan sesuai dibandingkan entry terms biasa. Kemudian ada 16 macam hierarki MAS terms dengan cabang pohon yang berbeda-beda sesuai spesifikasi penelitian. 4 teratasnya adalah kesehatan dan kefarmasian. Kemudian boolean operator atau boolean connector and, or, dan not itu memudahkan kita dalam melakukan pencarian MAS terms yang spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, nanti Ibu akan berikan Anda tugas untuk mencari artikel penelitian dari kasus klinis menggunakan MAS dan boolean operator atau boolean connector. Jadi nanti dalam tugas itu, karena tujuan akhirnya adalah Anda mendapatkan artikelnya, bukan mendapatkan jawaban gitu ya. Jadi hanya acquire the evidence, sehingga step by step atau langkah per langkah Anda masuk ke PubMed, kemudian menggunakan entry terms, menggantinya dengan MAS terms, dan selanjutnya sampai Anda memutuskan artikel mana yang Anda ambil atau Anda gunakan. Itu harus di screenshot setiap langkah, nanti bisa dilampirkan, dibuat dalam model Word atau PowerPoint boleh. Saya akan berikan lewat seksi penanggung jawab mata kuliah. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai batas waktu yang Ibu berikan. Terima kasih dan selamat pagi.